Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imali Matusyadia dengan NIM 121241109. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sistem otomatisasi perlindungan batubara dalam callset berbasis Arduino dengan deteksi sensor suhu dan hujan. Presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang penyusunan makalah ini yaitu batubara masih menjadi sumber energi utama di Indonesia. Namun penyimpanannya berisiko menurunkan kualitas akibat air, suhu tinggi, dan kelembapan. Untuk itu diperlukan sistem otomatis berbasis Arduino dengan sensor suhu dan air guna memantau kondisi lingkungan dan melindungi batubara dari kerusakan. Rumusan masalah yang memicu timbulnya ide ini atau penyusunan makalah ini, yang pertama, bagaimana cara menggunakan Arduino untuk membuat stockpile batubara otomatis yang dapat mendeteksi suhu dan air. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat memberikan peringatan atau menutup stockpile secara otomatis saat terdeteksi suhu tinggi atau hujan. Tujuan dari penulisan makalah ini merancang sistem stockpile batubara otomatis berbasis Arduino yang mampu mendeteksi suhu dan air di sekitar stockpile, sehingga memberikan peringatan dini dan perlindungan otomatis untuk mencegah kerusakan dari batubara tersebut. Nah, fokus kajian yang ditekankan dalam penyusunan makalah ini ada 6. Yang pertama, perancangan sistem stockpile otomatis berbasis Arduino. Yang kedua, mendeteksi suhu dan hujan menggunakan sensor DHT22 dan raindrops. Yang ketiga, penyesuaian desain dengan kondisi cuaca di tambang. Jadi, kita dalam menggunakan atau menyusun desain tersebut, merancang desain tersebut, kita menyesuaikan dengan kondisi cuaca di tambang. Selain itu, dengan kondisi lingkungan juga kita sesuaikan. Yang keempat, antisipasi potensi self-ignition pada batubara. Yang kelima, penggunaan atap otomatis berbahan waterproof, motor DC, roda, dan rangka besi. Dan yang terakhir, sistem hanya diuji dalam kondisi laboratorium atau stimulasi, bukan tambang aktif. Nah, metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah analisis deskriptif. Kenapa memilih metode ini? Metode ini dipilih berdasarkan hasil kajian di mana dinilai metode ini merupakan metode yang paling cocok untuk penyusunan makalah ini. Kenapa? Karena dalam metode ini kita dapat menjelaskan cara sistematis terkait desain, cara kerja, kinerja sistem stockpile batubara otomatis berbasis Arduino dengan sensor suhu dan air. Nah, teknik pengumpulan datanya kita menggunakan 2. Yang pertama studi kepustakaan dan yang kedua pengujian prototipe. Kenapa menggunakan studi kepustakaan? Karena untuk membuat prototipe ini diperlukan teori dasar di mana kita mendapatkan teori itu dari studi kepustakaan yang dilakukan. Yang kedua pengujian prototipe untuk memperoleh data pasti dari hasil pengujian tersebut. Nah, teori dasar. Stockpile batubara. Apa sih sebenarnya stockpile batubara itu? Jadi, stockpile batubara merupakan tempat penyimpanan sementara batubara sebelum didistribusikan. Stockpile ini biasanya berupa gundukan-gundukan batubara, di mana gundukan tersebut ada yang sudah diberi atap, tapi atapnya belum otomatis, dan ada yang belum. Kenapa diperlukan otomatisasi atap tersebut? Karena untuk mengurangi resiko kerusakan. Batubara ini sifatnya sangat spesial, karena dia memiliki sifat bisa timbulnya daya bakar sendiri atau kita sebut dengan suhu bakar, di mana ketika dia melampaui suhu maksimum dari batu bara tersebut, otomatis batu bara tersebut akan membakar secara personal atau sendirinya. Selain itu, batu bara juga rentan terhadap air, oleh karenanya kita juga mengontrol kadar air dengan menggunakan atap otomatis tersebut. Selanjutnya, otomatisasi dan Arduino. Jadi, sistem otomatisasi memantau dan merespons suhu air secara real-time atau berkala. Arduino, microcontroller mudah digunakan untuk kontrol sistem otomatis.
Sensor suhu yang kita gunakan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan kita juga menggunakan sensor air atau rain drops. Nah, ini desain gambaran secara general terkait atap stokpel batubara, atap dam stokpel batubara tersebut. Di sini kita rancang ada roda di bawahnya, di dalam kita tanam roda tersebut, kita buat kerangka dari besi, dan atapnya untuk prototipe ini kita menggunakan kain waterproof, sedangkan untuk di real life-nya, secara langsungnya mungkin kita akan menggunakan bahan-bahan yang sekiranya sesuai dengan struktur rangka tersebut. Nah, ini diagram blok di mana nanti ada input berupa bisa jadi air maupun suhu, akan diproses dengan menggunakan komputer dan akan diolah dengan microcontroller, akan disalurkan dengan cat daya dan akan menggerakkan motor DC. Motor DC ini sebelum motor DC bergerak akan ada peringatan dari lampu LED, dan setelah itu motor DC bergerak, atap bisa menutup atau terbuka tergantung situasi. Jika hujan, atap akan menutup. Jika suhu melampaui batas aman, kita setting di 60 derajat, maka atap akan otomatis terbuka untuk menurunkan suhu dari batu bara tersebut. Nah, ini rangkaian Arduino di mana kita menggunakan beberapa sensor, ada rain drop sensor, DHT22 sensor, motor stepper DC, breadboard, kabel USB, Arduino yang kita gunakan R3, dan kabel jumper sebagai penghubung dari rangkaian tersebut. Nah, setelah diuji, ternyata menghasilkan hasil yang cukup baik, di mana deteksi suhu terpantau akurat, deteksi hujan yang cepat, gerak mekanik yang efisien. Jadi efisien itu menghasilkan respon yang cepat, sehingga pengujian dari prototipe ini berlangsung secara berhasil dan maksimal. Jadi kesimpulannya, sistem otomatisasi berbasis Arduino berhasil mendeteksi suhu dan hujan secara real time, serta menggerakkan atap penutup secara otomatis. Sensor bekerja akurat, integrasi komponen efektif, dan sistem mampu mencegah suah bakar, serta peningkatan efisiensi pemantauan stockpile. Sarannya, sistem sebaiknya dikembangkan dengan fitur yang lebih canggih, diuji langsung di tambang, serta dilengkapi perlindungan sensor yang lebih kuat. Perawatan rutin dan penambahan alarm atau audio yang diperlukan untuk menjaga keandalan sistem. Ini beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan makalah ini. Dan terima kasih. Terima kasih telah menyimak pemaparan materi dari hasil penyusunan makalah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.